Kalian ustadz-ustadz Wahabi ini mau menentang ijma ulama ya? Fatwanya nyeleneh-nyeleneh terus kalian semua ini. Apakah kotoran kucing itu najis ataukah tidak? Adapun keharamannya ini hal yang tidak diragukan, kucing haram dimakan. Tetapi dari sisi najis atau tidaknya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Saya sendiri sebagai penuntut ilmu agama yang masih dangkal ilmunya, lebih condong ke pendapat yang ulama yang menyatakan tidak najis karena beberapa alasan. Yang pertama, ketika para sahabat Nabi SAW menanyakan kepada beliau tentang kucing, dia najis ataukah tidak, maka Nabi menjawab, innahu laisa binajasin, innahu minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena kucing itu adalah hewan yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Mereka itu untuk berbeda dengan kaum muslimin terutama di Indonesia, mereka kekeh mempertahankan pendapat yang minoritas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik, kali ini saya hadir kembali untuk mengomentari, mengkantar Ustadz Wahabi. Kali ini Ustadz Farhan Abu Furaihan. Saya ndak habis pikir, apa maunya Ustadz Wahabi ini yang penting nyeleneh berbeda dengan kebanyakan kaum muslimin terutama di Indonesia ini. Karena walaupun pendapat jumhur ulama mazhab yang 4, kemudian ada pendapat yang nyeleneh, mereka itu untuk berbeda dengan kaum muslimin terutama di Indonesia, mereka kekeh mempertahankan pendapat yang minoritas itu. Dengan alasan ini begini menurut saya. Sebagaimana masalah kencing kucing, masalah kotoran kucing, di antaranya pernah saya mengomentari Ustadz Khaliful Hadi, kemudian Badrus Salam, ini lagi Farhan Abu Furaihan lebih memilih pendapat yang mensucikan, yang menganggap suci kotoran anjing, kotoran kucing, kencing kucing. Itu dianggapnya suci dengan berlandaskan hadis Rasulullah bahwa itu adalah minat tawafin. Kucing itu adalah termasuk binatang yang selalu mondar-mandir mengelilingi kita, rumah kita. Itu yang dimaksud, kucingnya yang suci, bukan kotorannya. Silakan Anda cek syarah hadis itu, kan banyak yang seperti itu. Bahkan kita manusia ini suci, manusia, bahkan bangkainya, matinya kita itu, jenazah kita, bangkainya manusia itu suci, kotorannya najis bro. Kucingnya itu suci, tapi kotorannya dan kencingnya itu najis, Mas Farhan. Sudahlah, kalau di Indonesia ini sudah tenang mengatakan bahwa kotoran, baik kotoran yang dimakan dagingnya bisa dimakan atau kotoran yang tidak bisa dimakan dagingnya, mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab yang mengatakan najis, sudahlah jangan diotak-atik lagi. Jangan membuat sensasi seakan-akan berbeda, inilah yang paling wah, padahal itu pendapat yang minoritas. Bahkan masalah kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, menurut ulama Qatar sendiri, ini adalah ijma bahwa semua kotoran, baik itu rausnya, kotorannya dan kencingnya, itu adalah najis, Pak Farhan Abu Furaihan. Ya, nanti saya cekkan, saya akan bacakan tentang fatwa mereka itu. Sama dengan Ustadz itu, Badrus Salam dan Khaliful Hadi ini juga mengatakan bahkan kencing jin katanya itu adalah suci. Semua kencing, mau bikin jus kencing kiranya itu. Oke. Bahkan ya, yang lebih anehnya lagi, mereka itu, Anda Pak Farhan, Badrus Salam dan ustadz-ustadz Anda yang lain, teman-teman Anda itu kan kuliahnya di Madinah, syekh-syekh Arab Saudi yang mengajar Anda. Mereka itu mengatakan bahwa kencing binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, termasuk kucing ini adalah perkara
termasuk hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, ini najis Pak Farhan. Mau tahu? Oke, saya buktikan bahwa ulama Qatar, ulama Saudi yang mayoritasnya adalah guru-guru dari antum ini Pak Ustadz, ini mengatakan kencing, kucing dan seluruh binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya itu adalah najis. Oke, saya buktikan. Ini pendapat mereka itu. الهر بوله وروث نجس مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها طاهرة إنها من الطوافين عليه. البول والروث من كل ما لا يؤكل هذا نجس. البول والروث من كل ما لا يؤكل هذا نجس. البول والروث من كل ما لا يؤكل هذا نجس. هذا هو الأصل. لكن إذا كان يسيرا إذا كان يسيرا يشق التحرز منه هذا محل الخلاف. فبعضهم عفى عن هذا وقال إن هذا أمر لا يمكن التحرز منه. Pak Farhan Abu Furaihan, Ustadz Badrus Salam LC. Tentunya kalian kenal suara siapa barusan itu? Syekh Utsaimin. Beliau menjelaskan bahwa kucing, baulnya, rausnya, kencingnya, kotorannya itu najis. Rasulullah menjelaskan innahu minat tawafin itu maksudnya ya kucingnya itu yang suci. Kalau kotorannya, raus dan baul dari semua ma la yu'kalu, hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, itu najis Pak Farhan. Nah, sedangkan ini adalah fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid yang menjelaskan baulu wa rausul hayawan alladzi yu'kalu lahmuhu tahirun. Kencing dan kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya itu suci. Berbeda dengan Syafi'iyah yang mengatakan najis. Poinnya ini Pak Farhan dan semua ustadz-ustadz Wahabiyah. Amma idza kanat hadhihi tuyuru mimma la yu'kalu lahmuhu. Adapun jika burung tersebut termasuk burung hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kadzawatil makhalib minat tuyur, sebagaimana burung yang mempunyai cakar yang bisa mencengkeram mangsanya, kasakar, sebagaimana sakar. Seperti ini, burung falcon atau yang kita kenal dengan alap-alap di Indonesia, itu semuanya kencing, kotoran, binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, maka hukumnya fa inna rauthaha najisun. Kotorannya adalah najis bila khilafin bainal ulama, tanpa ada perbedaan perselisihan di antara ulama. Lihat Al-Mughni di Ahmad bin Hambal ini. Gitu loh Pak Farhan, ini Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Tentunya kalau Anda memang benar-benar kuliah di Madinah, kenal siapa beliau. Kemudian ini adalah fatwanya Kementerian Qatar Islam Web. Fa inna fudulat yakni raus wa baul difda. Ini najisatun. Kotoran dan kencingnya kata itu najis. Kenapa? Karena semua kotoran ma la yu'kalu lahmuhu najisatun. Semua kotoran baik kencing atau kotoran perkara atau binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya adalah najis bittifaqi ahlil ilmi, kesepakatan ulama ahli ilmu. Kama jaa fi Najmil Wahhaj, karangan imam ini Ad-Damiri Asy-Syafi'i qala fa baulu ma la yu'kalu lahmuhu najisun bil ijma'i. Kencingnya binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya najis berdasarkan ijma ulama. Anda orang-orang Wahabi ini mau menentang ijma.